Perkenalkan, saya Intan Natasha Rufiana dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saat ini, saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan di salah satu UMKM di Kabupaten Kediri. UMKM ini bergerak di bidang perkopian yang terkenal dengan nama Kopi Kelut atau Kopi Laharpang. Usaha ini terletak di Dusun Laharpang, Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Kenapa saya memilih tempat ini? Selain dekat dengan kediaman saya, menurut saya ini sangat menarik karena kopi ini berasal asli dari perkebunan kopi Laharpang yang dikelola secara mandiri menjadi sebuah produk dan bisa bersaing dengan produk-produk kopi tanah air. Kopi bubuk Laharpang. Ya, kopi ini dikelola sendiri oleh masyarakat Laharpang mulai dari panen, diproses, disangrai hingga menjadi bubuk. Terdapat kopi Robusta, Liberica, dan Arabica. Oke, mari ikuti perjalanan saya dan jangan lupa ngopi karena semua butuh inspirasi. Perkenalkan, nama saya Nur Yakin. Di sini saya selaku ketua dari KSM, Kelompok Swadaya Masyarakat Lamon Kelut Sejahtera, yang juga sekaligus mengetuai dari KUB atau Kelompok Usaha Bersama dengan produknya Kopi Laharpang ini. Itu sebetulnya untuk kopi di sini itu sudah lama ya ada. Jadi dimulai dari zaman Belanda itu sebenarnya kopi di sini sudah ada, cuma akhir-akhir ini baru kita olah menjadi produk kayak gini, powder atau bubuk kopi yang sudah jadi dengan brand Laharpang itu sendiri. Dan awal mulanya kita punya gagasan untuk bikin produk itu ketika pasca erupsi Kelut tahun 2014 tahun lalu. Itu di sini ada lembaga Les Al-Azhar yang datang dengan tim formula mereka untuk tanggap bencana. Setelah itu baru bikin sekretariat saung ilmu di sini, yang ujung-ujungnya kita bikin KSM itu tadi, Kelompok Swadaya Masyarakat, yang punya produk untuk mengolah kopi daerah sini menjadi Kopi Laharpang brandnya. Dan itu produksi kita mulai, gagasan itu kita mulai tahun 2018. Kita mulai merambah pasar untuk mencoba untuk memasarkan kopi di Laharpang ini dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat di sini, terutama untuk petani kopi. Selain itu kan kita juga mengerjakan anggota yang ada di sini itu untuk produksi kopi, itu pun juga menjadi tambahan perekonomian buat mereka. Soal pemasaran kopi kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu offline dan online. Offline-nya ya kita ada kayak marketplace kayak gini. Kita punya kedai Lamor Coffee di sini. Dulu sempat kita memasarkan itu ada sales juga dengan door to door. Terus dengan mengikuti pameran-pameran untuk mencari pasar di situ. Sedangkan untuk online-nya rata-rata kita sudah punya semua, termasuk, maaf bisa sebut merek ya atau brand lain. Oke.
kayak Tokopedia, terus di Lazada, di Shopee, semuanya ada. Dan kita punya admin sendiri-sendiri di situ. Selain juga kita menggunakan medsos, paling enggak yang berbasis gratis lah, kayak Facebook, kayak Instagram dan sebagainya. Sebetulnya kita punya alamat web yang ujung-ujungnya juga difungsikan untuk pemasaran. Kopi di sini itu sementara ini masih kita hanya bisa menampung dari hasil panenan masyarakat. Terus kita tampung di sini dengan kita kasih harga lebih daripada tengkulak. Memang ujung-ujungnya kita itu untuk mengangkat harga kopi di sini. Kita berani asalkan itu enggak melebihi dari budget atau nilai untuk produksi kopi di sini gitu. Paling enggak kita nggak rugi lah. Untuk proses pengolahannya sendiri, itu kopi yang sudah menjadi green bean yang kita tampung dari masyarakat. Selain kita itu juga mengajarkan ke mereka itu untuk petik pasca panen yang benar itu seperti apa, harus petik merah gitu. Contohnya kayak gitu. Itu baru kita roasting, tapi dengan kriteria. Jadi contoh misal kriteria green bean yang siap diolah itu dengan kadar air atau Ka-nya itu di bawah 12%. Contoh kayak gitu. Setelah kita roasting menjadi biji roasted, itu baru kita grinder, bisa dibilang gitu, untuk dijadikan bubuk powder kayak gini. Baru kita kemasi, terus siap untuk ke pasaran. Mayoritas dominannya di sini itu ada Robusta sih. Kalau dulu itu sempat di sini itu dominannya jenis Arabica, tapi bergeser dari tahun 80-an itu sudah bergeser menjadi Robusta. Setelah itu sampai di situ mulai datang bibit sambungan yang dari dinas. Kalau yang bawah itu pakai Liberica, jenis Liberica, terus yang atas itu Robusta. Dari situ baru muncul kopi jenis Liberica di sini. Sebetulnya itu produk gagal di sini, ditanam sebetulnya diambil akarnya yang bawah untuk pohon kopinya biar bisa kuat tahan penyakit gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi untuk yang bawah tetap tumbuh yang Liberica. Terus yang Robusta yang jenis kopi yang atas itu malah mati. Akhirnya yang hidup itu jenis Liberica. Jadi produk gagal malah menjadi brand juga di sini. Tapi hasilnya bagus juga di sini. Tapi nggak terlalu banyak untuk volumenya. Unggulannya itu kita ada di kawasan lereng vulkanik atau gunung berapi yang aktif. Yang jelas kadar tanahnya, tempat hidupnya pohon ini juga sangat mempengaruhi, baik dari cita rasanya atau mungkin ciri khasnya dibanding dengan kopi-kopi yang lain. Yang hampir bisa menyerupai ciri khasnya kopi di sini itu kopi lereng Merapi, karena sama-sama di gunung berapi. Untuk jenis Robustanya, dulu sempat kita bikin brand nama sebelum kopi Laharpan. Kalau nggak salah itu Robusta Vulcano Cloud. Pada saat itu memang kita angkatnya itu di sisi lokasinya atau wilayahnya itu di daerah gunung berapi yang masih aktif, makanya dinamakan Vulcano itu. Siapapun itu pernah juga merasakan kondisi COVID yang jelas itu mempengaruhi dari sektor produksi, sektor perekonomian pada umumnya. Tapi alhamdulillah kalau dibanding dengan kalau dibanding dengan UMKM yang lain, bilang aja UMKM kayak gini, itu kita masih bisa bertahan karena kita menguasai dua pasar sih. Nggak hanya mengandalkan pasar offline aja, tapi kita juga menggunakan online gitu. Ya walaupun ada penurunan drastis pada saat itu,
sempat kita itu kalau normal itu kurang lebihnya dalam 1 bulan kita bisa produksi powder itu 3 kuintal. Pada saat pandemik kemarin 3 bulan awal itu kurang lebih kita di 1 kuintal, tapi masih jalan. Tapi setelah itu ya enggak. Setelah itu tetap berjalan kayak biasanya, produksi tetap di kisaran kurang lebih di 3 kuintal. Saya kira itu aja. Jadi sekilas tentang kopi kelut dengan brand Laherpang ini. Semoga bisa bermanfaat dan inspirasi untuk para teman-teman UMKM yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video hasil praktik pengalaman lapangan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.